observasi sama observasi Bu ya di kelas ya. Sebelumnya kan saya sudah melakukan pra-observasi coaching dengan Bu Febri, kemudian di kelas pun saya sudah melihat Bu Febri bagaimana mengajarnya di kelas kan. Jadi ini kita sekarang hari ini pasca observasi Bu Febri. Jadi ada beberapa pertanyaan sesuai dengan alur IRA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya ajukan sama Bu Febri. Bu siap Bu? Siap. Yang pertama Bu kan, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran sebelumnya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Bu, sesuai dengan RPP, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Jadi udah lebih teratur sekarang, udah lebih sistematis gitu. Berarti Ibu sudah melakukannya sintak-sintaknya sesuai dengan RPP yang udah Ibu buat ya? Saya juga sudah baca RPP yang dibuat, kemudian waktu observasi juga saya lihat langkah-langkah yang Ibu buat di RPP sesuai dengan Ibu di kelas, gitu kan? Pertanyaan yang berikutnya Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan di modul atau RPP Ibu? Sudah Bu, alhamdulillah sudah sesuai karena sudah saya melihat RPP gitu kan. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP, baru saya mempraktekkan RPP saya di kelas. Diimplementasikan di kelas Bu ya. Dapat nggak Ibu ceritakan hal-hal yang Ibu rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang udah Ibu lakukan? Alhamdulillah kalau sekarang karena RPP kita sudah kurikulum merdeka ya, jadi pembelajaran kan berpusat kepada siswa gitu. Jadi saya mengikuti bagaimana perkembangan siswa, kemudian baru saya buat RPP-nya, kemudian barulah saya implementasikan di kelas gitu. Jadi sesuai dengan RPP dan langkah-langkah di RPP yang sudah dibuat duluan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang reaksi dari siswa gitu kan, siswa lebih aktif gitu ya. Kemudian mereka juga lebih leluasa mengeluarkan pendapatnya melalui diskusi. Kemudian juga mereka lebih antusias karena outputnya itu sesuai dengan minat siswa. Misalnya kalau mereka bisanya buat, maksudnya kalau mereka suka buat komik gitu, jadi saya di akhir pembelajaran gitu kan, outputnya saya minta anak-anak buat komik gitu. Kalau misalnya mereka sukanya buat PowerPoint gitu, jadi dipresentasikan, jadi hasil diskusi dipresentasikan melalui PowerPoint-nya bisa dibuat dari Canva gitu. Jadi itu hal-hal baru buat mereka, jadi mereka antusias gitu karena mereka mempelajari hal yang baru gitu. Berarti Ibu Febri melakukannya disesuaikan dengan bakat dan minat siswa Bu ya? Iya. Kemudian bukan bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Alhamdulillah dengan kurikulum merdeka saat ini sudah tercapai tujuan pembelajaran daripada kurikulum K15 gitu ya. Ada nggak yang kesulitan yang Ibu dapati dari siswa itu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini? Mungkin hanya sedikit ya Bu ya kesulitannya, karena siswa saya belum menggunakan Canva Pro kemudian belum didaftarkan juga akun ID ya, jadi masih banyak template yang berbayar gitu. Nah itu aja sih. Itu dari siswanya ya Bu ya, kesulitan dari siswa. Kalau dari Ibu sendiri selaku gurunya ada nggak kesulitannya yang Ibu temukan? Kalau dari saya sendiri mungkin kesulitannya saya masih kurang pelatihan tentang metode-metode pembelajaran gitu ya. Jadi saya belum mengeksplor semuanya gitu kan. Tapi kalau saya lihat misalnya di medsos, di TikTok gitu kan guru-guru di luar sana lebih banyak lagi metode pembelajaran gitu kan. Jadi sepertinya saya masih kurang dalam hal itu gitu. Saya butuh pelatihan gitu. Jadi untuk mengatasi kesulitan Ibu, kira-kira Ibu ada nggak alternatifnya apa? Kayak Ibu, selain yang Ibu bilang tadi, Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan itu kan kalau kita diundang Bu ya. Jadi untuk mengatasi itu kadang ada alternatif yang
saya nunggu panggilan untuk latihan mungkin terlalu lama. Oh, Ibu punya iya. alternatif tersendiri nggak? Alternatif lain ya mungkin saya lebih sering scroll di TikTok gitu kan, kemudian saya di medsos, kemudian saya tanya langsung sama guru-guru yang ada di medsos, sekarang kan banyak gitu ya. Kemudian kebetulan alhamdulillah teman-teman saya dulu waktu kuliah itu kan sekarang udah, maksudnya kemajuan mereka sama saya kan udah jauh gitu ya. Jadi saya lebih banyak berkonsultasi dengan teman-teman saya di luar gitu ya. Ini untuk mendapatkan referensi yang baru. Iya. Ini untuk pertanyaan penutup, bukan apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya setelah materi yang Ibu kemarin? Kira-kira untuk berikutnya ada nggak perubahan yang signifikan atau Ibu buat strategi pembelajaran yang baru gitu untuk kedepannya? Kedepannya mungkin saya akan buat game-game edukasi gitu kan, yang baru, mungkin yang stok-stok yang udah pernah saya keluarkan gitu kan, mungkin akan saya modifikasi sedikit gitu untuk menghadapi anak-anak nanti biar nggak bosan berikutnya. Iya, Berarti Ibu Febri guru yang kreatif dan inovatif ini. Amin. Terima kasih banyak Bu Febri ya untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu.